mati. Batu nintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, sebelum taklim kita baca syahadat Sayyidul Ikhbar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Mu'id ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntaqim ya Afu
Ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram Ya Muqsidu ya Jami Ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani Ya Hadi ya Badi'u Ya Baki ya Warisu Ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi asma'ikal husna Yaghfir lana dunubana Wali walidina وذرياتنا كافر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأملا صالحا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا أن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا بل مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-68, yaitu As-Somad yang maha dibutuhkan. As-Somad yang maha dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituju, selalu dibutuhkan. Dan dia Allah yang dimaksud dalam keinginan-keinginan kita, karena kekuasaan puncak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicontoh bagi hamba-hambanya dalam memenuhi kewajiban duniawi dan keagamaan, dan yang menjamin kebutuhan-kebutuhan makhluk Allah dengan ucapan dan perbuatannya, dianugerahi juga sifat As-Somad. Akan tapi yang mutlak abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat berpalingnya mereka dalam setiap kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk
mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang maha dibutuhkan, as-somad. Kenapa? Karena apapun yang ada di dunia ini, di darat, di bumi, di laut, di langit, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita hidup di dunia ini membutuhkan berbagai macam kebutuhan dan juga untuk bisa terhindar dari segala macam kesulitan, penderitaan, ya Pak Yudi ya. Kita hidup di dunia ini pasti punya kebutuhan dan juga pasti ingin terhindar dari segala macam yang tidak kita inginkan. Entah itu kecelakaan, entah itu penyakit, entah itu kemiskinan. Itu semua itu tidak kita kehendaki. Dan kita punya keinginan, ingin kaya, ingin sehat, ingin senang, ingin bahagia. Semuanya itu tidak akan kita peroleh kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan, yang mempunyai apapun yang kita inginkan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ingin punya uang, kita ingin punya rumah, kita ingin punya anak, kita ingin punya istri, kita ingin punya suami, keinginan-keinginan ini tidak akan bisa terpenuhi kalau Allah itu tidak menghendaki. Maka kita dengan mengkaji as-somad, Allah yang maha dibutuhkan, dalam hati kita setiap kita punya keinginan maka kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keyakinan kita bahwa keinginan-keinginan kita itu tidak akan terpenuhi kalau Allah tidak menghendaki, kita harus mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih. Pak Yudi ya, memilih. Kita tidak mungkin memilih miskin. Pasti Pak Yudi kepingin menjadi orang kaya. Tapi untuk menjadi orang kaya ini tidak hanya langsung wis pokoknya nak Gusti Allah gawe aku sugih lah, orang gadang dalan. Wong Pak Harto itu tidak sarjana saja jadi presiden. Tidak bisa begitu. Jadi orang dulu ada yang SD aja ndak lulus, nyatanya jadi pengusaha. Lim So Leong itu katanya tidak sarjana tapi menjadi konglomerat. Tapi itu tidak bisa jadi ukuran Pak Giarto. Jadi tetap sunatullah harus kita pakai. Sebab akibat harus kita pakai. Walaupun toh kadang-kadang tidak sarjana menjadi pengusaha, justru anak buahnya itu sarjana semua. Ya, itu menunjukkan bahwa tidak menjamin sarjana seseorang itu menjadi orang kaya. Tetapi sunatullah berjalan demikian. Jadi kadang-kadang kan ada orang, wah tiba sekolah dhuwur-dhuwur, nyatane kae SD ora lulus malah jadi kontraktor misalnya. Anak buahnya malah insinyur. Ya memang ada, tapi kan prosentasenya kecil Pak Giarto. Dari kontraktor yang
SD aja tidak lulus dengan kontraktor yang insinyur, mungkin yang tidak lulus hanya 1%, yang lulus insinyur 99%. Jadi kenapa? Karena Allah itu membuat sunatullah atau hukum, aturan main, sebab akibat. Jadi kalau ingin menjadi dokter ya harus kuliah nih kedokteran Pak Haji Udawi. Tidak mungkin menjadi dokter kok kuliah di teknik itu ya. Nanti ada pasien, oh ini dikasih besi. Jadi Allah sudah mengatur aturan seperti itu. Kalau ingin menjadi pengusaha di kuliner ya harus belajar tentang bagaimana bikin soto yang enak. Soto itu ada macam-macam, soto seger, soto sapi, soto ayam, soto Sukaraja. Pernah Pak Haji Udawi? Soto Sukaraja. Itu kan beda dengan soto seger. Beda lagi, soto apa lagi Pak Bambang? Nah itu. Jadi berbagai macam itu harus kita pelajari. Tidak bisa langsung nekat Pak Giarto. Pensiun bikin soto seger tanpa belajar. Nanti ada yang jajan kapok ini soto seger apa ini kok rasanya ngalor ngidul. Jadi sekali lagi dalam hati kita itu pasti ada satu keyakinan apapun yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia yang punya kemampuan untuk memilih, maka oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti aturan main. Sebab akibat ini harus kita ikuti. Likuli sein sababa. Segala sesuatu itu tidak lepas dari sebab akibat. Kalau ingin sehat ya tentu ikut senam ABS. Allah bermasalah dengkul sudah ada, Allah sudah memberikan ilmu dan terbukti. Dikatakan Pak Haji Udawi itu katanya beberapa dokter menvonis harus operasi tapi dengan senam ABS sembuh. Nah ini kan siapa yang membuat aturan senam ABS? Ya ABS itu, tapi kan ABS itu Allah yang memberikan ilmunya. Lah kita ya tidak boleh melawan. Alah ora sah senam-senaman nak mari ya mari. Bukan begitu Pak Bambang ya. Harus aktif ikut senam ABS kalau punya masalah lutut. Karena ini sudah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang punya bermasalah dengan diabetes gula. Maka Allah sudah memberikan petunjuk, hindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, karbohidrat tinggi. Lah sudah tahu punya gula, lah kok makan nasi 1 piring Pak. Wah ini padahal oleh dokter harus 1/4 misalnya. Ya ini melawan sunatullah. Allah sudah memberikan aturan seperti itu. Sudah tahu kolesterol tinggi, makan gorengan menduan 1 piring. Ya nanti sunatullah akan berlaku, kolesterolnya akan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa? Buah kita berulang-ulang baca as-somad, maka oleh Imam Al-Ghazali kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan harapan orang lain. Baik itu tumpuan dengan kata-kata maupun tumpuan dengan perbuatan maupun tumpuan dengan kekayaan. Bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan kekayaan, maka dia diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pengusaha. Di mana seorang pengusaha itu dia bisa memperkerjakan, katakanlah kalau punya pabrik itu yang bagian produksi berapa, yang bagian packing berapa, yang bagian mendistribusikan berapa, supirnya berapa.
satpamnya berapa, ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menghidupi orang banyak. Kalau secara sendiri tidak mampu Pak Judawi, maka kolektif membuat bank infak menjadi tumpuan dari orang lain. Wah, nanti kalau bank infak modalnya sudah besar, saya bisa pinjam lebih banyak. Tapi ini bagi kita ada hal yang penting. Ketika seseorang itu pinjam utang Pak Haji Garto, maka dalam hatinya harus cepat-cepat untuk melunasi. Tapi kalau seseorang pinjam dan dalam hatinya ingin mengulur-ulur untuk tidak meminjami, bahkan menghindar untuk membayar utang, maka Allah akan menjadikan dia miskin selama-lamanya. Ini banyak, saya sudah melihat orang-orang yang berhubungan dengan saya itu Pak Judawi berkaitan dengan utang piutang. Ternyata kehidupannya susah. Nah, maka ini penting. Ketika kita berhutang, maka segera selesaikan. Nanti Allah akan memberikan keuntungan bagi kita. Dan akan lebih baik oleh Rasulullah itu, apabila kita berhutang, maka berilah tambahan. Jangan takut miskin memberi tambahan, karena kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang meminjami. Maka sebagai syukur kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berilah tambahan. Kalau orang itu lari dari hutang untuk tidak membayar, maka ini satu pengkhianatan. Dia sudah ditolong tapi justru menyakiti. Tapi ketika kita menghutangi orang dan ternyata orang itu memang tidak mampu, maka kita punya kewajiban untuk memberikan kelonggaran. Kalau bisa dilunaskan Pak Judawi. Kenapa? Karena kewajiban orang yang mampu itu menolong orang yang lemah. Pak Santo ya. Jadi misalkan saya ada orang utang saya 6 juta. Ini real nih Pak. Ternyata saya tagih tidak mampu. Alasannya Pak, suaminya meninggal, tulang punggung, anaknya 6. Nah ini saya punya kewajiban untuk memberikan kelonggaran. Jangan langsung dipaksa apa yang ada di rumah diambil. Wah ini nanti justru saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa kita lunaskan, dipotongkan zakat. Nah, kita kan kaya misalkan, punya kewajiban zakat. Zakat berikan sebagai untuk melunasi. Jadi ini teknik bank infak nanti juga begitu Pak. Kalau ada nasabah yang memang benar-benar tidak mampu membayar, jangan dipaksa. Tapi kalau ada nasabah yang benar-benar mampu mengembalikan kok mengulur-ulur, ancamannya nanti kita lihat aja Pak. Orangnya benar-benar diberi kesulitan apa enggak. Sebab ini sudah banyak bukti. Jadi orang-orang yang mendolimi orang lain sudah ditolong pinjam, dihutangi, tapi justru tidak membayar padahal dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menjadi orang yang susah, menjadi akan orang yang sulit. Jadi ketika orang itu berusaha di mana modalnya pinjam dan oleh Allah sudah diberi kemampuan untuk mengembalikan pinjaman itu, tapi justru dia tidak mengembalikan dengan alasan mumpung ada kesempatan, misalkan ditagih tidak bayar, nanti usahanya akan bangkrut dengan sendirinya.
Maka penting bagi kita yang pertama, ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menolong orang lain dengan harta kita, maka kita jangan jemu-jemu Pak Ustaz. Beri orang itu. Karena memberi itu adalah merupakan nikmat. Kalau kita tidak memberi lagi, berarti kita menghilangkan nikmat itu. Dan Allah akan menyetop harta yang mestinya berikan orang lain karena kita berikan pada orang lain, maka kekayaan itu akan pindah pada orang yang mau menjadi distributor, Pak. Distributor kekayaan itu. Jadi sebenarnya rezeki Mas Dowi ini lewat saya, tapi karena saya tidak berikan pada Mas Dowi, maka rezeki saya akan diambil dan dialihkan Pak Haji Udawi. Nanti Pak Haji Udawi baru, kalau Pak Haji Udawi nanti tidak memberikan, dialihkan ke Pak Bambang. Dan juga ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menolong orang lain dengan nasihat-nasihatnya. Termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penolong orang lain di dalam menghadapi persoalan-persoalan, Pak Yudi ya. Orang kadang tidak butuh uang tapi butuh nasihat-nasihat. Ketika menghadapi anaknya seperti ini, uangnya banyak tapi dibikin bingung, istrinya rewel, juga butuh pertolongan orang lain ya Pak Bambang ya. Pak Bambang uangnya banyak tapi istrinya rewel. Wah, minta tolong Pak Haji Udawi. Lah Pak Haji Udawi, oh, sabar Bang, kemarin kan ya sudah diberi nasihat sama Pak Ustadz. Oke. Jadi kita harus sabar. Kalau ingin menjadi orang yang mulia itu harus diuji. Kalau tidak mau ujian ya tidak usah pengen punya gelar doktor. Kalau ingin menjadi orang yang mutakin ya harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah istri yang cerewet itu kan ujian, Pak. Maka Pak Bambang harus sabar misalkan begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.